Hanya teriakan ini yang membuat wajah Yukianer tiba-tiba berubah, dan kepanikan di bawah tulnya tidak sulit untuk dibayangkan. Katakan apa yang kau katakan. Selain itu adalah suara yang dapat menghancurkan kata, dan kemudian itu akan menjadi suara cincin jiwa. Betapa menakutkannya keberadaan ini, tanda seru. Yukianer panik. Dia tidak tahu bahwa di antara orang-orang ini, master yang tiada taranya disembunyikan. Terlebih lagi, barusan, untuk memaksa kedua kera kecil itu meminta Yuan Qi mengambil tindakan, dia tidak segan-segan menggunakan lonceng gila untuk mempengaruhi roh mereka, dan ingin roh mereka muncul lebih awal, sehingga menyulitkan kedua kera kecil itu untuk bertahan. Ini lebih dari sekadar mencari kematian. Yukianer merasa bahwa jalannya menyempit dalam sekejap, dan dia mendesak master yang tiada taranya untuk mengguncang bel jiwa. Apakah ini mencoba menangkap jiwa pihak lain, atau ingin membiarkan jiwanya terbang? Pendahulu, maafkan aku. Kianer tidak memiliki mata, dan dia tidak punya pilihan selain terburu-buru. Yukianer bereaksi dengan cepat, dan langsung menghilang dari kelicikan dan kekejaman tadi. Dia tiba-tiba tampak menyedihkan, dan bahkan menangis sedikit sambil memohon belas kasihan. Seolah-olah dia juga seorang korban. Bai Guanxing tersenyum main-main. Dia persis sama dengan Qin Yi Chen barusan. Tapi arogansi dalam ekspresinya sama sekali tidak berpura-pura. Tunggu sampai aku merusak belmu yang rusak. Yukianer bergidik, dan dengan cepat menyingkirkan bel gila, tidak berani membuat suara apapun. Bai Guanxing berdiri dengan bangga, berbicara tentang itu. Apakah jiwanya adalah reinkarnasi? Itu tidak masuk hitungan, tapi tidak bisa digoyahkan oleh Dementor. Oke, jangan berpura-pura. Basis kultivasi Kaisar, berjalan dengan Kaisar Iblis. Siapa aku? Bukankah sulit ditebak? Mata aprikot Yukianer yang terbuka sudah melebar, seolah-olah dia sangat ketakutan, dan murid Jiuyu yang berjuang dengan dukungan di sekelilingnya semakin gemetar. Putih. Untuk diam. Tanpa diduga, Yukianer menghentikan kata-katanya sebelum dia selesai berbicara, dan yang terakhir segera berpura-pura bersumpah. Senior ada hari di luar langit. Terlambat. Junior memiliki mata dan tidak ada manik-manik, dan saya tidak tahu nama senior. Tentu saja Yukianer sudah tahu pembangkit tenaga listrik mana yang tak tertandingi ini. Tapi dia lebih suka berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, hubungan antara tuannya dan pria kuat yang tak tertandingi ini tidak baik. Begitu dia mengenalinya, dia harus tetap bermusuhan. Tapi sekarang dia masih mengharapkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi setelah memikirkannya, Yukianer memutuskan untuk bermain bodoh sampai akhir. Bai Guanxing tidak sengaja mempersulit, tidak buruk untuk dilihat, tetapi Putri Wenxing berbeda. Dia baru saja keluar dari tubuhnya, dan dia segera menyadari apa artinya keluar dari tubuhnya. Arai pembunuhan berdarah ini baik-baik saja. Poin kuncinya, Yukianer baru saja mengancam mereka dengan jebakan jiwa. Terutama melihat Yukianer mengubah wajahnya begitu cepat dan berpura-pura terlihat seperti teh hijau yang menyedihkan, Putri Wenqing sangat tidak tahan. Hei, kamu hantu perempuan masih meneteskan air mata? Siapa yang hanya ingin membandingkan dengan kami? Siapa yang tidak bisa menahannya lebih dulu? Merasa bahwa jiwanya masih seperti gunung, Putri Wenxing segera mencubit pinggangnya dengan tangannya. Dengan kepala terangkat tinggi, berdiri di samping Bai Guanxing, sepenuhnya mewujudkan kekuatan rubah dan harimau. Pada saat itu, Putri Wenqing tiba-tiba mengerti mengapa Wei Ling Tianping mengambil kesombongan untuk kesenangan, dan dia tidak peduli jika dia dikatakan sebagai anjing lari Kaisar Yuan Tian. Ketika Yukianer melihat ini, itu menggelitik karena marah. Jika bukan karena Bai Guanxing, dia pasti akan membersihkan semua orang ini. Selama berdarah membunuh formasi, itu akan cukup untuk membuat keduanya kecil. Monyet memohon belas kasihan. Terlebih lagi, dia memohon belas kasihan adalah memohon belas kasihan kepada putra Baize. Kapan giliranmu untuk berpura-pura dipaksa? Tetapi situasinya lebih baik daripada yang lain. Yukianer tidak sabar untuk merobek Putri Wenxing pergi. Tetapi Bai Guanxing di samping yang terakhir membuatnya hanya bisa menelan semua amarahnya dan mengubahnya menjadi permohonan belas kasihan yang lebih menyedihkan. Senior, selamatkan aku. Hentikan. Putri Wenxing tidak pernah melepaskan kesempatan besar ini. Jika Anda meminta seseorang, Anda harus memohon seseorang. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari Jiuyu, kan? Karena Anda sangat baik, apa yang Anda ajarkan dari tuan Anda? Tangan sudah berakhir. Jangan berpura-pura lebih tinggi dari Kaisar. Biarkan aku melihat seberapa kuat Taoismemu. Jalang ini, memanfaatkan api dan merampok. Ketika Anda mati dan jiwa Anda kembali ke Jiuyu, wanita tua saya akan membiarkan Anda mencoba semua metode di Jiuyu. Yukianer sangat marah sehingga giginya gatal. Pada saat itu, dia benar-benar ingin mengundang tuannya untuk datang, dan dia tidak ingin marah. Tetapi tidak mudah untuk mengundang tuannya untuk datang. Terlebih lagi, tuannya menanggung kontrak surga, dan dia dapat membantunya ketika dia datang. Tetapi itu mungkin tidak membantunya melampiaskan amarahnya. Selain itu, sebagai murid Jiuyu,
Dia dipaksa oleh Putra Baize untuk meminta tuan yang terhormat untuk maju. Seberapa malu dia di depan tuan yang dihormati? Dalam keputusasaan, Yu Qianer hanya bisa terlihat lemah dan lemah. Senior, Qianer memiliki perintah dari gurunya. Jika warisan tuannya bocor, Qianer akan hilang di tempat. Yu Qianer tidak mengatakan bahwa itu rusak. Bukan hanya dia. Hampir semua Raja Dewa akan dijaga dari para murid. Dan bahkan murid hanyalah alat untuk bekerja untuk mereka. Seperti metode yang diturunkan ke Jiu Yu. Beberapa Taoisme dunia tersembunyi. Begitu Yu Qianer bocor, aku takut dia akan kehilangan jiwanya di tempat. Bahkan jika dia tidak mati, Raja Dewa 9 meter akan membersihkan pintu dan membunuhnya. Ini bukan berpura-pura menyedihkan. Tetapi Putri Wenshin masih kesal. Menjijikkan. Saya yang paling menyebalkan bagi Anda hantu wanita yang mengaku menggunakan saya dan harus menyebutkan nama mereka sendiri. Daova tidak bisa diserahkan. Serahkan semua hartamu. Saya pikir bel Anda tidak buruk. Itu hanya digunakan untuk memanggil jiwa. Yu Qianer sangat marah. Dan orang-orang yang tidak tahu mengira Anda adalah master yang tiada taranya. Bahkan jika itu memanfaatkan api untuk merampok, itu bukan giliranmu. Bantuan senior. Senior selalu jujur dan tidak akan pernah memanfaatkan api untuk merampok Qianer, kan? Yu Qianer tahu bahwa keterikatan dengan pelacur ini tidak akan membuahkan hasil. Dan dia hanya dengan genit menatap Bai Guanxing lagi. Dan Bai Guanxing terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan mengangkat jarinya ke ujung hidungnya. Terang dan lurus. Apakah Anda berbicara tentang saya? Bai Guanxing memandang Qin Yichen dengan tatapan kosong. Apakah orang biasanya sangat memujiku? Qin Yichen berpikir sejenak. Sepertinya tidak. Orang-orang pada umumnya memujimu karena brilian. Senior, apakah ini menarik? Yu Qianer akhirnya tidak bisa mempertahankan mata aprikotnya. Dan dia malu dan kesal. Senior, saya juga punya tuan. Bai Guanxing mengangguk sedikit. Dan akhirnya menjadi serius. Seolah-olah itu cukup untuk membuat masalah. Tapi tuanmu, kamu memiliki kontrak dengan surga. Sebagai murid tuanmu, bukankah kamu juga harus terus memimpin? Siapa yang ditakdirkan bersamamu? Yu Qianer hampir pingsan. Tapi ini sepertinya pilihan terbaik. Karena, Putra Baize tidak hanya dapat membantu mereka menghancurkan formasi, tetapi juga mengirimnya ke jalan. Oke, aku tanda tangani. Yu Qianer menggertakkan giginya. Tetapi teman pintu di sampingnya berkata dengan kaget, kakak senior. Apakah kita punya pilihan? Yu Qianer tidak bisa berkata-kata. Masalah ini benar-benar berlanjut. Sampai akhir masalahnya. Paling banyak guru maju ke depan dan mengguncang Putra Baize kembali. Tetapi hanya guru yang maju ke depan untuk melakukannya.